Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat para jemaah Majelis Dzikir dan Ikhwan, hadirin para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan pertolongannya kita pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di Majelis Dzikir dan Ikhwan dalam rangka khidmat Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada para awliya Allah, khususnya kepada guru mursyid kita pengusaha Hanon Syekh Haji Ahmad Shahidul Wafa Abdul Arifin radhiyallahu anhu, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ikhwan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara malam ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan ismuzat kita masing-masing bertawajuh kepada Allah dengan mengharap rahmat dan ridhonya, agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikrullah yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali malam ini dengan majelis doa. Yang pertama, kita bacakan surat Al-Fatihah untuk guru mursyid kita pengusaha Bahano Syekh Haji Ahmad Shahidul Wafa Abdul Arifin radhiyallahu anhu, yang membina dan membimbing kita dan mengayomi seluruh ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyamarakkan keharuman ridho kepadanya. Ya Allah, tolonglah kami semua ini yang hadir di sini dengan isra yang telah Engkau letakkan kepadanya. Wa barakatuhul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah ini ditujukan kepada seluruh keluarga pengusaha Abang, pengusaha Umi, pengemban amanah dan para wakil talqin dan para mubalik-mubalighah, serta kepada kita semua yang hadir di sini, dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberi kesehatan dan kekuatan serta ketabahan dalam menatap menjalankan tugas dari guru mursyid kita semua. Wa barakatuh umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, pagi hari ini kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara yang kita tercinta. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan agama, bangsa dan negara kita senantiasa dalam keadaan selamat, sejahtera serta bertambah kejayaannya. Wa barakatuh umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat, bagi para ikhwan akhwat yang punya hajat dan niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat dan niatnya. Wabil khusus semua jamaah majlis dzikir bagi ikhwan, terkhusus juga anak saya Muhammad Fadli. Semoga dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan hajat baiknya, dan semoga bisa menjalankan ibadah amaliyah serta istiqomah di tempat ini, sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dari dunia dan akhirat. Ala hadniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, Fatihah berikut ini doakan untuk para ikhwan akhwat dan kaum famili kita yang saat ini sedang sakit. Wabil khusus kepada Bapak Darso Wiono bin Irontono, yang kedua Bapak Haji Sabtono Usman bin Haji Usman, yang ketiga Agus Salim Fitriadi bin M. Karim. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi para ikhwan dan kaum famili serta orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini, semoga diampunkan oleh segala dosa-dosanya, diterima iman Islam, ihsan dan amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Wabil khusus kepada almarhum satu Ratiah binti Karsa, Sanudin bin Kadi, Sawid bin Kental, Ratin bin Hawa, Latifah binti Sabit, Ahmad Nadirin bin Kuswandi, Haji Rahmat bin Sayroji bin Hawa, Ikhwan bin Hawa, Ngadinem bin Hawa, Mbah Darim bin Dipawangsa, Mbah Tawi binti Sulkam, Bapak Haji Kasmani bin Dipawangsa, Bapak Harsadi bin Kasdian, Ibu Masnuah binti Tirta Atmaja, Ibu Haji Mastirah binti Iskak, Bapak Mashar bin Iskak, Mas Lieha binti Harsadi, Haji Safianto bin M. Ilyas, Sugiyatno bin Haji Kasanani, Kayudi bin Adam, Tarono bin Adam, Simping bin Sudomo,
Mas Karim bin Armun, Salamah binti Mas Dino. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Sayyidulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara maghrib kita pada hari ini sebagai berikut: pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh yang terhormat Ananda Ghazi Al-Faruq, pembacaan tanbih oleh yang terhormat Bapak Alex Suranto, untuk pembacaan tawasul oleh yang terhormat Bapak Toto, pembacaan manaqib dan doa oleh yang terhormat Bapak Sugianto, hikmah ilmiah dan amaliyah yang oleh yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Sya'roni, ditutup salawat Bani Hashim 3 kali. Selanjutnya mari kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh khidmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir kopi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita. Kepada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon dengan segala hormat agar segera memulainya tanpa dikomenter lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كتب عليكم الصيام
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا
يرقبون واليؤمنون لعلهم يرقبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Pertapan Suryalaya, Kajebaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pemimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terbalut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelilat dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan
agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan kaya, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersifat angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersifat murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itu kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian harusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan sampai terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat Al-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang daulatnya aman dan tentram, gemah ripah laut jinawi. Namun penduduknya ataupun penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan peraturan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bagus. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan sebaik-baiknya,
guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang berkaitan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Untaian mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan merubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membencimu. Pangersa Guru almarhum bibarakati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa amrihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa ya'alayhi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karibin wa syuhada'i was sholihin wa likulli ashabi kulli ghaibi abina adam wa umina hawa wa matana salam bainahuma ila yaumiddin. Syahdulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa isanatina wa mawalina wa himmatina bifadli wa umar wa usmana wa ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin. Syahdulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
وإلى أرواح كل ولي وولية المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شر الليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله سلسلة قدر يوم الصبانية والجميع بدون خصوص إلى درجة سلطان أولياء وسعة كتب العالمين شيخ شهيد القرآن الجلال القدس والسلام وسيد سلام القاسم جنيد البغدادي والسيد سلام القرني والسيد سلسل السقطي والسيد حبيب العجمي والسيد حسن البصري والسيد جعفر الصادق والسيد يوسف الحمداني والسيد أبي البصري والسيد السباع بن نقشبندي وحضرة بن رباني وحضرة سيد المكرم شيخ عبد الله بن محمد وحضرة سيد المكرم شيخ محمد صاحب الفتاج العارفين وصولهم وفرهم ولسلسلتهم والقائدين لهم شر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان والدنا ووالدكم وشيخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حقا علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا إنك بالوعد والخير شر الليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمنها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ولد آدم إلى يوم القيامة شر الليل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yastasru ma'u wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rak'atin wa nafsin bi 'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqalu ma'u wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa yastasqalu ma'u wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puja puji bagi Allah Bina semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta awliya Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah yang dikutip dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tahfidul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakannya manaqib ini yakni riwayat serta perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada pemangku manaqib Sahibul Hajat, Majelis Zikir, bagi ikhwan, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah di antaranya Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah dilahirkan. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah dilahirkan di negara Jailan, yakni negara bawahan negeri Tobristan, pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam Syekh dilahirkan ada 5 karomah atau kemuliaan. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yakni Abu Sholih Musa Janaki pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali.
Rasulullah bersabda kepada Abu Sholih Busajanati, "Wahai Abu Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana pangkat kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Kedua, setelah kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. "Nanti kamu akan mempunyai putra dan akan menjadi sultan aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum semuanya di bawah pimpinan putramu." Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan pada siang hari bulan Ramadan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah waktu buka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. Kelima, pada malam dilahirkan Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya yang sangat menyilaukan, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu itu melahirkan berusia 60 tahun. Ini juga suatu yang luar biasa. Allahumma ansurna ba'di ridwani alaihi wa amidna bil aswari allati awda'taha ladai. Manqabah ke-32, Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada waktu yang sama. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa, Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat dalam waktu bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur di kalangan masyarakat dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Allahumma ansurna ba'di ridwani alaihi wa amidna bil asrar allati awda'taha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal husis samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa qsid biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa absil biha hawbatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyyikal muttasifin bi mahabbatihil muhtadin bi hadihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnah wa la tahrimna fadla syafa'atih wahsurna bi zumratih wa atba'ihil hurril muhajjalin wa asyaihis sabiqin wa ashabihil yamin ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilahi anta maksudi waridhuka wadhubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yaitu rupanya nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih-lebih nikmat sehat dan panjang umur, yang sehingga dengan nikmat itulah sampai pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis Bani Ikhwan dalam rangka kita melaksanakan kegiatan bulanan yaitu manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di majlis Bani Ikhwan ini tanpa ada halangan satu apapun. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada umatnya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati para asatidz, para imam khotaman, para imam majlis khotaman, wabil khusus yang saya hormati pemirsa Ujang, alhamdulillah, juga Bapak Anwas, tidak lupa yang saya hormati Bapak Yanto, sekaligus yang saya hormati para petugas manaqib yang tadi telah melaksanakan kewajibannya. Mudah-mudahan kita semua hadir di tengah-tengah majlis ini dalam rangka khidmat manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dan biasa diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan perintah mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafadatul Arifin, dalam rangka upaya kita untuk membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang tidak baik menuju sifat-sifat yang baik. Dan juga yang dihormati ada akhwat semuanya, alhamdulillah, wabil khusus yang saya cintai pasti itu istri saya. Kalau bukan istri saya, waduh, saya nggak bisa dibukain pintu, yang mau tidur di depan rumah. Mudah-mudahan istri saya diberikan kesabaran, panduka suami terus gitu. Sabar, kedua kenawan. Itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bahwa kita saat ini sudah berada di 10 hari kedua di bulan Ramadan. Ini hari ke-12, berarti 10 minggu kedua bulan Maghfirah, masuk kepada bulan Maghfirah. Kalau kemarin 10 hari pertama itu rahmat, semua diberi senang. Antara 1 sampai 10 semua diberi senang, yang gak puasa meskipun dapat sehari gak puasa diberi senang, baik. Dikasih senang sama Allah, giroh, semangat berpuasa 1, 2, 3 sampai 10, alhamdulillah. Maka masuk kedua, orang yang mendapat ampunan dari Allah sudah sedikit, sudah mulai sedikit berkurang 20%. Boleh dicek di masjid-masjid pasiennya yang tarawih sudah maju barangkali 3 saf, 2 saf, ya. Dan juga mulai terserang penyakit pusing, sakit kepala, apalagi model kayak Alek, mulai terserang sakit kepala, mikirin nama, mikirin baju dan anak, mikirin istri, mikirin THR orang mikir boro-boro mau bagi makai, ada bos, mulai pusing. Dan sedikit orang yang bisa melewati itu, maka tidak banyak orang yang bisa bertahan di bulan Maghfirah ini. Sudah berkurang. Nanti apalagi masuk 10 hari ketiga, kuminana, pembebasan dari siksa neraka, tinggal sedikit, sudah mulai jauh berkurang. Soft tinggal 2, depan sama belakang. Rame, yang mulai rame adalah tempat-tempat hiburan. Alun-alun mulai rame, pasar mulai rame, supermarket mulai rame. Bahkan kebalikan, kalau Rasulullah di 10 hari terakhir menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah itu di 10 hari terakhir iktikaf di masjid. Dan kebalikan, kalau kita 10 hari terakhir kabur dari masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sampai berapa ya? Berapa jamnya? 11/4. Ini sebagai bahan buat kita ya, untuk mengontrol diri kita.
Posisi kita ada di mana? Apa kita masih bertahan di 10 hari pertama? Atau bahkan kita ada di posisi 10 hari terakhir? Perlu kita muhasabah. Melalui kitab Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi puasa ini menjadi 2 bagian. Yaitu puasa syariat dan puasa thariqah. Dibagi dua bagian. Ya. Nanti kita ada di mana? Bagaimana yang disebut puasa syariat, puasa thariqah, puasa hakikat? Penting. Ya. Puasa hakikat yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari makan, minum, dan jima. Puasa syariat yaitu menahan diri dari hal yang diharamkan. Kalau syariat hanya mampu menahan dirinya dari sesuatu yang diharamkan. Puasa thariqah yaitu menahan, menahan fuad dan cinta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, makna puasa kalau secara hakikat yaitu menahan diri dari makan, minum, dan jima. Keren Kang. Aku yang poso. Ya. Makan, minum, jima, kurangi. Waktunya kapan? Waktu puasanya kapan? Bagi puasa yang ada di makom hakikat, waktunya adalah waktu tertentu. Ya, hakikat tertentu. Puasa syariat waktunya sepanjang hayat, dan untuk puasa thariqah adalah berlaku sepanjang hayat, sepanjang hayat, sepanjang hidup. Puasa terus. Kamu puasanya luar wakil, batin lahir batin. Kenikmatan berpuasa. Untuk puasa hakikat yaitu berbuka dan hari raya. Untuk puasa syariat yaitu kenikmatannya surga dan melihat Allah. Puasa thariqah adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana tatarannya? Yang disebut puasa syariat adalah menahan diri dari segala macam makanan, minuman, dan menggauli istri di siang hari. Balik ya. Balik. Jadi puasa syariat. Sekali lagi, tadi kebalik. Puasa syariat adalah menahan diri dari segala macam makanan, minuman, dan menggauli istri yang pada siang hari. Malam hari boleh. Ya kayak kita kita benar nih. Siang ya nggak makan, nggak minum, nggak menggauli dengan istri.
Sementara puasa tarekat adalah menahan semua anggota tubuh dari hal-hal yang diharamkan, menahan anggota tubuh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tercela. Apa itu perbuatan tercela? Seperti ujub, sombong, pelit, dan lain sebagainya. Jadi yang membatalkan puasa sudah itu. Kalau alek puasa, pada saat puasa ada sifat sombongnya, batal. Pamer dan batal puasanya. Ini padahal alek terus. Karena ini kan puasa tarik ya. Jadi supaya kita itu posisi di kita itu sebagai orang yang belajar saja, maka tarekat itu adalah beratnya kan di situ. Hal-hal yang membatalkan tarekat itu banyak sekali, sifat ujub, sombong, pelit, dan lain sebagainya. Baik yang itu secara zahir maupun batin, yang tersimpan saja membatalkan puasa. Karena semua itu akan membatalkan puasa. Puasa tadi kan itu. Yes. Nyampe belum kita? Di sini kita sudah nyampe belum? Padahal kita adalah teknik Toriko Qadiriyah Nasabah. Di sini kan nyampe puasa syariat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti sekarang bulan Ramadan. Puasa syariat. Berarti tadi yang judulnya di sana salah saya. Ya, kebalik. Puasa syariat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Puasa wajib, ya sekarang nih Ramadan. Puasa sunnah Senin Kamis, ataupun puasa pertengahan di tengah bulan, setiap bulan puasa sunnah. Ada waktu-waktu tertentunya. Tetapi puasa tarekat dilakukan selamanya sepanjang hidupnya. Nanti tapi kita mau tahu, tapi kayaknya nggak kelar ini, nggak kelar. Yang puasa yang bagian mana nih nggak kelar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi innal jub wal atos." Kebanyakan orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa baginya kecuali puasanya itu mendapatkan rasa lapar dan haus. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak dapat apa-apa baginya dari puasanya itu selain rasa haus dan lapar. Maka itulah sebabnya muncul ungkapan berapa banyak orang yang berpuasa tetapi sebenarnya berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka tetapi sebenarnya puasa. Maksudnya apa? Ada orang yang tidak puasa tetapi ia mampu menahan seluruh anggota tubuhnya dari segala dosa dan tidak menyakiti orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna shauma li wa anna adri." Sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi pakai kok Pak. Makanya
kita harus hati-hati melihat itu dari segi syariat atau dari segi tarekat. Karena kadang syariat sama tarekat ini bertolak belakang, ya kan? Tetapi meskipun demikian, syariat dan tarekat tidak boleh ditinggalkan, harus berjalan bareng. Karena orang bersyariat tanpa bertarekat akan timbul rasa kesombongan di dalam dirinya. Orang bertarekat tetapi tidak bersyariat seperti orang bodoh. Bodohnya apa? Sholat nggak pakai aturan syariat. Ya kata dia hanya asal ingat saja. Maka syariat dan tarekat harus berjalan bersama-sama. Syariat, tarekat itu ditutupi dengan syariat. Artinya keyakinan itu harus, tetapi fikihnya itu harus juga rapi. Artinya, contohnya, kalau sholat kan kalau tadi atau yang penting ingat kan bahaya. Wah, yang penting ingat lah, sholat duduk. Pak ini sholat ini sana di sholat. Repot kan ini mah. Makanya kan bodoh. Wong aturan sholat mah ada aturannya, ada syarat rukunnya. Maka syarat rukunnya itu harus dilaksanakan, ditandasi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muslim, "Lis-shaimin farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda ru'yatihi jamali." Lis-shaimin farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama pada saat dia itu adalah berbuka puasa. Ini adalah kebahagiaan bagi orang yang tadi yang pertama. Maka orang-orang yang masih di syariat saja dia di situ tidak mau menaikkan diri kita ke tarikatnya, maka cuma bagiannya tadi, puasanya dapat lapar, yang dia rasa cuma kebahagiaan pada saat dia berbuka dan bertemu dengan Idul Fitri. Itu doang. Ya kan bisa dirasakan. Bukti hadis ini tadi sore juga dirasakan. Rasanya senang, udah senang. Makanya tadi saya, ayo taruh sini dulu Pak Yanto, biar kita rasa bangga, senang, rasa senang menghadapi kita saat mau buka puasa. Memang itu atau janji Allah kan udah dikasih kebahagiaan bagi orang yang berpuasa pada saat dia mau berbuka dan juga pada saat dia mau Idul Fitri. Coba pas dia mau kita sekarang ini puasa belum kelar udah mikir Idul Fitri. Saking tadi itu bahagianya, akhirnya malah bukan bahagia, bukan Alek mah pusing. Yang kedua, wa farhatun inda ru'ya jamali. Yang kedua adalah dia kegembiraan di saat dia bisa melihat Allah, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ini mah udah nggak ini Pak. Yang rasa merupakan keindahan itu adalah melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kumur. Buka puasa itu ya seala kadarnya.
teh 1 gelas, gorengan 1, rokok sebatang, wis takon bojo gua. Udah tinggal. Nah modal kita kan belum, Pak. Teh seteko, es semangkok, apalagi kolak semangkok, ini semangkok semua udah merokok, kekenyangan angel buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kebahagiaannya cuma menunggu pada saat buka, sehingga begitu buka semua yang ada di makan malah ada. Ya kan ini model gini puasanya orang syariat ini. Nah makanya kudu dinaikkan. Dinaikkan kemana? Ya di posisi kita yang sedang kita belajar. Kita ini kan belajar pikir. Ya belajar ke situ, menahan, ditahan. Coba sekali-kali lihat yang kita senangi. Baik senang apa enggak juga? Senang lagi kolak. Hah? Wah, cuma teh manis lalu coba sekali-kali. Kan? Coba sekali-kali cara ini diajarkan oleh guru saya. Cara kita tadi mengendalikan nafsu syahwat kita terhadap makanan. Pada saat puasa begitu kita lihat es buah yang kita cintai, nah iso. Kemudian begitu dan buka kita cuma cukup minum saja barang-barang yang hangat supaya sehat lah. Mau teh hangat ataupun air hangat. Tinggalkan yang itu. Sudah selesai tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus. Itu caranya. Cara belajar kita. Kalau enggak ya terus sampai kapanpun nanti sampai kita uban semua rambutnya, puasa kita kecuali itu Pak. Buka pengennya kolak, es buah, orange, numpuk habis semua. Maka tidak akan pernah. Itu kan salah satu cara kita mengendalikan nafsu syahwat kita. Ini benar diajarkan ini. Kalau enggak ya selamanya kan kita ngikutin nafsu. Nah dipakailah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya Allah enak. Tahaddusan binikmah, bukan ini. Saya juga sedang belajar ke situ. Tapi sudah saya praktekkan rasanya. Sudah saya praktekkan. Dan saya di rumah seperti itu. Kan puasa ini termasuknya untuk mengendalikan nafsu kita, karena syahwat kita itu adalah kendaraannya itu ke keindahan dunia. Keindahan dunia itu adalah makan, minum, tidur. Nah puasa itu adalah kan di situ, kan dikurangi. Ya makan dikurangi, jangan dibalik. Memang benar-benar dikurangi. Tidur kita juga dikurangi. Dan boleh tanya sama istri saya, tidak pernah cari pemerintah. Pulang malam, habis pulang jam 1:30, jam 2 tak tinggal lagi. Saya tinggal lagi. Nanti pulang lagi jam 4, 4:30 tak tinggal lagi. Selama bulan Ramadan tak tinggalin dulu. Saya lagi belajar. Dan kan memang harus begitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya akan mantok di situ. Artinya belajar yang kita laksanakan, belajar zikir yang kita lakukan tidak akan pernah ngefek.
nggak akan ngefek, ya kan? Jadi efeknya bukan masalah efeknya, dampaknya bukan ampuh, bukan efeknya nanti kita bisa rasa diri kita. Ya. Maka puasa yang hakikat tadi adalah nanti bertemu, melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat apapun yang kita temui, yang terbayang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan masih mandek, abah almarhum Kiai Jejen kan kita masih mandek. Pandangan kita ngeliat meja ya habis di meja, ngeliat pohon ya habis di pohon, ngeliat orang ya habis di orang. Enggak, siapa yang menciptakan orang itu, siapa yang menciptakan meja itu? Allah. Tembus ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang nanti akan kita rasa bahwa kita bisa melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti melihat apa saja kita menjadi takjub, karena di situ ada wujud Allah, ada sifat Allah, ada af'al Allah di dalam makhluk itu sendiri. Nah kayak begini kan hakikatnya maaf kamu, saya nggak bisa mau. Maka ahli syariat hanya berdiri di situ, kenikmatannya hanya habis pada saat berbuka dan Idul Fitri. Tetapi ahli tarikat adalah kenikmatannya dia bisa bertemu dengan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mampu mengelola hatinya dari sifat ujub, dari sifat riya, dari sifat takabur, dari sifat pemaaf. Maka ahli syariat menyatakan bahwa yang dimaksud berbuka di dalam hadis suci ini adalah bersantap di saat matahari terbenam. Nah, tadi sudah diceritakan. Ahli syariat cuma di situ cumanya. Dan yang dimaksud melihat yang melihat itu adalah saat melihat hilal pada saat malam hari raya. Keindahan tadi ahli syariat pada saat berbuka, yang bisa ru'yati tadi melihat keindahan Allah, tetapi yang dilihat bukan keindahan Allah, tetapi yang dilihat adalah hilal pada saat, bukan maksud hilal pada saat penetapan tanggal 1 Syawal tadi, cuma habis di situ. Bahkan sedangkan menurut ahli tarikat menyatakan bahwa berbuka terjadi ketika hamba masuk surga lalu menyantap berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Kalau ahli tarikat, keindahan itu nanti pada saat masuk ke surga diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di dalam. Sementara kegembiraan yang terjadi pada saat melihat yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan pandangan sir secara nyata. Ini kan banyak perbedaan para ulama bahwa kita itu bertemu Allah itu secara nyata ataupun secara sir. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini juga, kelak di yaumul kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan sir secara nyata. Maka adapun puasa hakikat adalah menahan fuad dari segala rasa bukan nafsu lagi. Kalau hakikat, kalau tadi yang itunya sudah fuad, ada fuadnya, nafsunya. Kalau dari tarekat masih perlu di nafsu, tetapi hakikat adalah sudah menahan fuad dari rasa cinta
kepada selain Allah. Wis ora ono yang dipakai cinta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menahan secara tersembunyi, menahan siri dari kesukaan untuk melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Wis ora seneng delok. Kecuali yang suka itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa an-nasir, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Look di dalam Quran. Wis keinginan Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa wae tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keterangan sirri berasal dari cahaya Allah. Sir itu berasal dari cahaya Allah, sehingga ia tidak akan condong kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, sirri juga tidak memiliki kecintaan, kesukaan dan keinginan selain Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun akhirat. Jadi di dunia dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul rasa cinta kepada selain Allah, nah, pada saat muncul di hati kita cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya menjadi batal. Puasa hakikat kalau sudah muncul di dalam hatinya itu cinta kepada selain Allah, batal puasanya. Wis ora iso gitu. Yang gesepannya yang tadi puasa tarekat harus mampu mengontrol tadi, menahan nafsunya, sifat sombong, sifat pamer, sifat dan lain sebagainya, sifat-sifat tidak terpuji jelek, mampu. Kalau puasa tarekat tetapi masih mengikuti hawa nafsu, puasa dia nggak makan, nggak minum, nggak tidur sama istri, tetapi masih sombongnya masih ada, pemarahannya masih sekolah hari tersisa, yuk turun kan. Maka sadar kita, ternyata kita masih di puasa syariat yang baru mampu menahan lapar dan haus serta tidur bersama istri. Itu doang. Tapi coba kan, harus dicoba. Ketanekan dulu tadi dari hawa-hawa nafsu, sifat pemarahnya, sifat pamernya itu kita hilangkan. Kalau ke cintanya saya Allah masih ada kesulitan, tapi kita harus ada upaya untuk belajar ke sana. Itu tadi pasti banyak lebih dan kekurangannya. Sekitar ini dari terjemah kitab Sirul Asrar. Dan saya sendiri yang belum paham. Kita mudah-mudahan semuanya juga belum paham. Karena kalau paham kan sudah nggak belajar lagi, nggak paham. Ya, itu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, ini kesempatan pada bulan ini Allah sebenarnya berikan keringanan untuk kita untuk belajar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh guru kita. Benar, untuk belajar. Kan kalau guru kita di dalam kitab itu kan bisa bangun jam 1:30, mandi tobat, kemudian sholat sunnah, sujud wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah apalagi tobat, kemudian sholat sunnah apalagi hajat, terus itu 4 itu, terus tahajud itu pas dari jam 2 sampai jam 4 kurang seperempat. Enak, dikasih enteng kalau mau sebenarnya, karena di masjid juga ramai, gitu kan?
banyak temannya. Kalau hari-hari biasa kan yang masih takut karena nggak ada temannya. Tapi insya Allah ini kalau kita buat belajar itu sangat-sangat enak, sangat-sangat pas. Ya itu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti banyak kesalahannya. Apa yang saya sampaikan semoga Allah mengampuni dari segala kekeliruan. Kembali lagi dari 5 murid ke murid teguh, murid yang belajar dan pernah belajar. Untungnya dari murid mati dia mau jangan murid malu masalah, tetapi dikafarakan ke guru. Ini enaknya dari murid seperti itu. Yang penting mau mengerjakan, salah kekurangannya ditutup sama guru mursyid. Nikmat tuh. Cuman segitu saja susah ayat ini suruh ngerjain terus dikasih keringanan yang luar biasa itu susah. Itu saja ya Tuhan ya usikum ala subhika wallah astaghfirullah biqauli bil amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi malam Sabtu ada di Majelis Zikir Lolong, di malam Minggu ada di Majelis Zikir di orang belajar di tempatnya Ujang di Mulia Asri. Kemudian Minggu pagi, Minggu sore asar dari tempatnya Pak Rufik. Kemudian malam Minggunya ada di Al-Hasim situ. Dengan kembali kepada mahasiswa Iklimah Milad Surabaya, dengan kembali untuk berkhidmat kepada Surabaya, yaitu dengan membeli kupon nilai 10.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000. Bendaharanya dikumpulkan di lagi untuk acara untuk Raya Minggu ini, insya Allah malam Sabtu di Majelis Zikir dulu. Kemudian malam